Salam jumpa pemirsa, kita bertemu lagi dalam acara Bodhicitta. Seperti biasanya, hari ini kita akan mencari sesosok orang yang pekerja keras, tetapi penghasilannya masih sedikit. Nah, siapakah sosok orang tersebut? Mari kita ikuti bersama. Dari kejauhan, seorang lelaki yang sudah cukup tua terlihat mengayuh sepeda dengan membawa dagangan. Perlahan namun penuh dengan harapan-harapan, sepeda dikayuh menyusuri jalan-jalan, melalui keramaian di sisi lalu lalang kendaraan bermotor yang sepertinya mengajaknya untuk berlomba, mengejar waktu dan menghabiskan dagangan demi sedikit keuntungan. Namanya Pak Senan. Di usia tuanya masih melakukan pekerjaan sebagai penjual dawet. Saat matahari mulai memberikan sinarnya, Pak Senan pun mempersiapkan dagangan dan membawa dengan sepeda tuanya. Dari satu jalan ke jalan yang lain, dari satu perumahan ke perumahan lain, semua dijelajahi tanpa kenal lelah. Keringat yang membasahi wajah dan tubuhnya pun tak dihiraukan. Seperti inilah Pak Senan mengawali hidup setiap hari. Pekerjaan sebagai penjual dawet keliling telah dilakukan sejak masa mudanya. Pagi ini, dawet yang memenuhi wadahnya di kiri kanan sepeda masih terlihat utuh. Meskipun sehari-hari hidup menyusuri jalanan, tidak pernah terbesit dalam pikirannya untuk menghentikan pekerjaan sebagai penjual dawet. Keluhan-keluhan juga tak pernah terdengar. Pak Senan terus mengayuh sepeda sampai ada pembeli yang menghentikannya. Seringkali Pak Senan harus turun dari sepeda karena jalan menanjak atau sekedar menawarkan dagangan. Tidak semua orang mau membeli dawet, karena dawet hanya menjadi minuman sambilan saja. Senan 42 lahirnya. Ya jualan dawet itu. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Senan. Keahlian yang dimiliki pun hanya sedikit. Sewaktu masih muda beberapa aktivitas biasa dilakukan. Tetapi karena keinginannya untuk berusaha sendiri, Pak Senan mencoba belajar membuat dawet. Hal itu terus dilakukan hingga saat ini. Hanya dengan sepeda tuanya, Pak Senan berkeliling. Sangat jauh jarak ditempuh dalam satu hari, melalui perkotaan, pedesaan, bahkan melalui jalan-jalan yang belum pernah dilaluinya. Panas matahari terus menyengat tubuh, sementara dawet di sepeda masih sedikit yang terjual. Kering di tenggorokan membuatnya tak mampu berbicara banyak. Hanya sekedar lewat saja untuk menawarkan dagangan.
sendiri ya Pak ini? Ya. Oh. Yang dinamakan dawet itu yang mana sih Pak? Ya. Debu yang menghampiri wajah tak menyurutkan kayuhan Pak Senan untuk terus menjual dawetnya. Di sebuah tempat, beberapa orang memanggil dan membeli dawet Pak Senan. Walaupun tidak banyak, setidak-tidaknya ada yang terjual. Dengan senyuman, Pak Senan kembali mengayuh sepeda menyusuri jalan, berkeliling dengan sepeda tua demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun pelanggannya tidak banyak, namun dengan ketekunan dan kesabaran, Pak Senan terus berjualan menyusuri tiap jalan. Iringan suara dari mangkok dan sendok terus memanggil-manggil setiap orang di dalam rumah mereka. Dawet dengan dua wadahnya di belakang dan sepeda tua yang ditumpangi dengan kayuhan-kayuhannya membuat roda terus berputar seiring perputaran waktu setiap harinya. Sampai sekarang, beberapa yang dilakukan dan dimiliki merupakan dari hasilnya bekerja sebagai seorang penjual dawet keliling. Di usia tua, dengan ketekunan dan ketelatenan menjadikannya tak merasa kekurangan. Bahkan, dengan ketelitian sebagai seorang penjual dawet keliling, Pak Senan merasa lebih sehat karena bergerak setiap harinya. Ya kerja hari-harian tidak tentu ada. Misalnya saya jual-jual, ada akal-akal jual-jualan dawet itu yang ya prai tidak prai saya sendiri. Orang ini dikongkon wong. Terus saya niku boten ngantos dikagen tiyang ngene ngantos dikagen tiyang mawon nggih keadaan boten enten tambah payah. Nggih enten sing ngengken nyambut damel. Ngoten lho. Asal-asale saya sendiri belajar tidak dari siapa-siapa. Ini akal-akal iki. Kadang daging griya ngantos jam sekawan nek Pak rame sepi-sepi ngantos kali maghrib tasik dugi. Kalau sepi-sepi musim hujan barang itu ya tidak habis. Tidak kena buat lagi, buang, jadi oke. Mulai jam bakto sembahyang subuh terus tandang. Ibunya marut kelopo nih. Bantu juga. Bantu, saya yang jenang. Udah jauh Pak muter-muternya? Belum sampai jauh. Oh, belum.
Biasanya sampai daerah Krebet. Oh, daerah situ. Ini jualan apa ya, Pak? Dawet. Oh, dawet. Biasanya satu mangkok itu berapa, Pak? Oh iya, satu mangkok Pak, ngambil satu mangkok. Dawetnya buat sendiri ya Pak ini? Ya. Oh. Yang dinamakan dawet itu yang mana sih Pak? Ya. Oh, ini cendol. oh yang itu cendol. Ya, satu dengan ini ya itu namanya dawet. Oh. Berarti yang buat sendiri itu cendolnya? Sudah berapa lama Pak jualan dawet ini? Saya mulai tahun 74. Oh, udah lama berarti ya Pak. Hanya sekedar buat makan lagi. Pulangnya biasanya jam berapa itu Pak? Kadang sampai rumah ya jam 5. Jam 5 sore. Rame itu ya jam 4. Baru jualan rame. Berarti nunggu habis dulu baru pulang gitu ya. Nanti boleh nggak Pak mampir ke rumah Bapak main-main gitu? Oh, yaudah, makasih Pak. Ini Pak. Berapa Pak tadi? Ibu. Oh ini. Nah, makasih Pak. Nanti saya mampir ke rumah Bapak ya. Hari semakin siang, sementara dawet yang dibawa belum banyak yang terjual. Awan bergerak cepat mengubah warna menjadi hitam. Pak Senan mempercepat kayuhannya, berlomba dengan tetesan-tetesan air yang menerpa wajah. Sesekali suara petir terus berteriak dan memecut untuk pulang dan kembali di hari esok. Harapan hari ini pun pupus. Sesampainya di rumah, bukan istirahat yang dilakukan, tetapi terus melanjutkan pekerjaan lain. Mencari rumput untuk memberikan makanan kepada sapi-sapi milik orang lain yang dirawatnya. Dari sinilah Pak Senan mendapat tambahan penghasilan, walaupun tidak banyak. Setidaknya ada senyum menghampiri dan mengajak mengisi ruang di perut yang kosong. Ini dengan ibu siapa? Bu Rupiah. Oh, istrinya Bapak. Oh, Bapak Senan. Oh, iya. Boleh saya masuk, Bu? Oh, boleh. Melihat Pak Senan yang terus bekerja berkeliling menjual dawet, sang istri tidak tinggal diam. Dengan kemampuannya, istri Pak Senan membantu setiap hari membuat dawet, serta pekerjaan lain. Tidak berbeda dengan Pak Senan, istrinya pun selalu tekun dan sabar juga bersemangat dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Tidak ada kata libur bagi mereka. Waktu yang kosong selalu dimanfaatkan untuk bekerja. Kesibukan yang ada di rumah sederhana ini menjadi warna dalam sebuah rumah kecil sederhana penuh dengan harapan-harapan. Sedikit demi sedikit, beberapa pekerjaan telah selesai. Sapi-sapi telah tenang dengan rumput-rumput di hadapan. Dawet yang baru pun hampir selesai. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membuat dawet. Jika dijual pun, hasil yang didapat tidak banyak.
Terkadang saat Pak Senan tidak mendapatkan hasil untuk dibawa pulang, tidak ada pula modal yang didapat untuk membuat dawet baru. Bahan-bahan pun diperoleh dengan meminjam terlebih dahulu untuk selanjutnya dibayar esok hari. Kayuhan-kayuhan, suara sapi-sapi pada saat diberi makan selalu memacu Pak Senan dan istrinya untuk melangkah, menelusuri setiap keinginan yang harus dipenuhi, walaupun keringat selalu membasahi. Dan hasil yang didapat hanya seadanya. Pak Senan selalu tersenyum bersama dawet manis penganjal perut. Susahnya kalau musim Jawa-Jawa ngeten iki tidak ada senangnya. Ya tidak takut saingan, ya jual aja. Katanya rezeki sendiri-sendiri gitu. Udahlah, namanya orang itu ya punya aja, susah itu. Ya banyak susahnya kalau tidak. Kata kepingin nggak ada rasanya hati, nggak ada kekarepan sing niko namanya tiang nggak mesti mawon nggak niku, tapi nggih mboten ate nyampe. Kerjaannya ya apa adanya di rumah, kalau kotor itu ya ya misalnya dari cukup ya cukup, enggak ya enggak, sudah pas-pasan, enggak ada sisanya apa-apa. Ya kadang-kadang yang merasa sedih, ya pasti. Namanya orang sudah tua. Nah kalau nggak pon apa sih bayi jual lagi, enggak ada kuncinya. Bon. Ya kalau sedikit enggak bisa ngatur yang bon. Mau nanya, rumahnya bapak-bapak yang jual dawet itu di mana ya, Bu? Oh, di situ ya, Bu? Ya. Makasih ya, Bu. Mari. Ibu, bener rumahnya bapak yang biasanya jual dawet keliling itu? Oh, ini dengan Ibu siapa? Oh, istrinya Bapak. Oh, Bapak Senan. Boleh saya masuk, Bu? Ibu, bapaknya ada di rumah, Bu? Ada. Oh, bisa saya bertemu? Oh, Bapak. Ini saya tadi yang bertemu Bapak di jalan. Ini ya. Dengan Bapak Senan ya? Ya. Oh, saya Wulan, Pak. Ya. Udah pulang dari kerja ya, Pak ya? Udah pulang dari jualan. Laku banyak Pak hari ini? Ya. Kalau suasana mendung gini berarti sepi ya, Pak ya? Oh. Ibu, Bapak, ya. Ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV. Ya, ya, walaupun sedikit, semoga bisa membantu Bapak dan Ibu. Ya. Dan ini juga ada sedikit tambahan dari pemirsa Dhamma TV. Semoga bisa meringankan beban Bapak dan Ibu. Mohon diterima, Pak, Bu. Bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin menyalurkan sumbangan dapat dikirimkan ke alamat yang tertera di bawah ini. Bapak, Ibu, untuk ini kami dari Dhamma TV hanya bisa menyumbangkan sedikit dan semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Bapak, Ibu, saya permisi dulu, pamit pulang dulu.
Pamit dulu ya Pak ya. Makasih ya. Pamit dulu ya Bu ya. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu. Amin. Mari Pak Bu. Salah satu bagian kecil di sekitar kita, orang-orang yang selalu bekerja keras dengan kesabaran dan semangatnya, walaupun mendapatkan hasil sedikit. Dengan adanya mereka-mereka inilah, hingga dapat memberikan jalan alternatif bagi orang-orang yang menginginkan kesamaan rasa dengan harga terjangkau. Pemirsa, itulah tadi acara Bodi Cita bersama Bapak Senan dan Ibu Rupiah. Semoga dari tayangan ini kita dapat mengambil hikmahnya dan saksikan terus Bodi Cita di jam dan hari yang sama. Sampai jumpa.